Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sepanjang minggu dari Senin sampai Sabtu Tuhan sudah memelihara kita di dalam pekerjaan kita. Dan di hari yang ketujuh kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang maha baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh Tuhan hati kami bersyukur karena kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Sehingga kami Tuhan boleh merasakan satu kasih-Mu yang begitu luar biasa. Jikalau kami boleh hidup sampai saat ini ya Tuhan, itu semata-mata karena anugerah-Mu yang terus Kau nyatakan bagi kami. Dan ketika kami boleh bernafas Bapa, Kau memiliki satu rencana yang luar biasa bagi kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa dengan penuh kerinduan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bila setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu, seberapapun kami yang ada, kami percaya Roh Allah ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, karena Engkau tahu Tuhan bahwa dalam setiap langkah-langkah kami Engkau senantiasa ada bersama-sama kami. Sungguh kami terima kasih Tuhan. Dan satu hal yang kami kagumi, bahwa Engkau jauh lebih mengerti apa yang kami perlukan Tuhan, apa yang kami butuhkan. Sungguh Engkau Bapa yang maha baik, Bapa yang maha mengerti, Bapa yang peduli terhadap umatnya yang terus berseru-seru kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami percaya dan kami tidak akan goyah, karena janji-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih Bapa. Bila kepercayaan kami semakin
semakin kokoh di dalam Engkau. Karena Bapa yang akan mengenapi setiap janji-janjinya pada umat-Mu yang sungguh-sungguh berharap kepadamu. Haleluya. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati kami.
Haleluya, 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 haleluya. Kau baik, kami bersyukur Yesus. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau sangat berarti bagi kami Yesus, karena Engkau terus memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Engkau berarti bagi kami, karena Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Engkau berarti bagi kami, karena Engkau adalah harapan bagi kami ya Bapa. Engkau berarti bagi kami, karena Engkau terus melindungi kami. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau berarti bagi kami, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur, terlebih-lebih Engkau berarti bagi kami Bapa, di mana Engkau sudah menyelamatkan kami, yang seharusnya kami dalam penghukuman yang kekal. Namun oleh penebusan darah-Mu Yesus, karena curahan darah-Mu di kayu salib, sehingga kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu sebagai ungkapan syukur kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu selama kami hidup ya Tuhan. Dan kami tidak bisa melupakan akan setiap kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Kita angkat pujian ini kembali dengan segenap hati kami. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, berkat kasih-Mu nyata
Allah yang sempurna, Allah yang maha baik dalam setiap aspek hidup kami. Karena kemurahan-Mu semata dan anugerah-Mu yang besar atas hidup kami, sehingga kami boleh hidup sampai saat ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau melihat setiap kerinduan hati kami. Engkau melihat setiap harapan-harapan kami yang kami berikan kepadamu, Tuhan. Dan kami percaya telinga-Mu yang tajam, mata-Mu yang tajam, Tuhan, terus melihat sampai kedalaman hati kami. Ajar kami, Tuhan, untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Dan sebentar Bapa, kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan menerangi setiap hati pemikiran kami. Tak satu pun yang terlewatkan, Tuhan, firman itu. Dan firman itu boleh tinggal di dalam hati kami dan boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Langkah-langkah kami tidak tersandung karena ada firman-Mu yang menopang. Terima kasih Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Pagi ini di akhir bulan Februari, saya mengajak saudara untuk menutup bulan ini dengan pembahasan terakhir dari tema tentang kasih, yang saya ambil dari kitab 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai ke-7. Demikian, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Puji Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan adalah kasih itu sumber kehidupan. Saudara, sudah 1 bulan kita membahas tentang kasih. Dan pagi hari ini saya ingin mendaratkan gagasan atau konsep kasih itu di dalam kehidupan bersama. Apakah itu dalam konteks kehidupan berkeluarga, ataupun itu dalam konteks kehidupan komunal, dalam kelompok, dalam masyarakat, atau dalam banyak hal di mana orang dapat membangun sebuah kehidupan yang bersama. Nah, salah satu hal penting yang kemudian perlu untuk dijadikan sumber itu adalah gagasan tentang kasih. Di dalam konteks ayat 1 Korintus memang secara lebih khusus Paulus bicara tentang kasih ini dalam hubungannya dengan kepelbagaian, terkhusus dalam kepelbagaian di dalam jemaat pada waktu itu yang punya beragam-ragam karunia. Jemaat Korintus dilihat sebagai jemaat yang memang memiliki sebuah kualitas kehidupan rohani yang luar biasa dalam kehidupan bersama. Tetapi pada akhirnya, saudara,
kualitas karunia rohani itu tidak selalu menjamin bahwa hidup itu pasti akan baik-baik saja. Nah, ini yang menarik kemudian untuk dilihat. Orang punya karunia, punya hikmat, punya kemampuan rohani yang hebat, ternyata toh dalam faktanya tidak menjamin kehidupan bersamanya itu menjadi lebih baik. Bahkan ada kecenderungan kalau kita membaca di dalam ayat-ayat ini, semangat mementingkan diri sendiri ya ada, semangat menyombongkan diri ya ada, semangat untuk melakukan, mengerjakan hal-hal yang dipandang dan dilihat oleh Alkitab sebagai sesuatu yang tidak sepatutnya pun muncul di tengah-tengah kelompok di mana mereka mengklaim diri sebagai orang yang punya karunia rohani. Nah, ini untuk hal yang rohani, apalagi untuk hal yang mungkin dianggap bukan rohani. Jadi karisma, karunia rohani itu tidak selalu menjamin bahwa sebuah kehidupan itu pasti nanti baik-baik saja. Kalau dalam konteks gereja, kenapa kemudian gereja bisa pecah? Ya, muncul persoalan kan? Katanya isinya orang rohani, tapi kok kemudian bisa muncul pecah? Ada apa? Nah, ini kan juga menjadi sebuah pertanyaan penting yang kita dapat lihat jawabannya di dalam surat 1 Korintus ini. Sebuah surat yang ditujukan oleh Rasul Paulus kepada sebuah jemaat yang luar biasa secara rohani, luar biasa memiliki karunia, tapi tidak menjamin bahwa kehidupan mereka pasti baik-baik saja, dan oleh karena itu tanpa persoalan. Perikop tentang kasih ini boleh dikatakan sebagai perikop yang nyempil. Apa? Di antara dua gagasan penting, dia tiba-tiba muncul di tengah. Ketika Paulus bicara tentang karunia di pasal 12 dan bagaimana mengaplikasikan karunia Roh Kudus di pasal 14, tiba-tiba muncul gagasan kasih di pasal 13. Kalau kita kemudian membaca, saudara, bagian awal dari ayat 1 sampai ayat 3, saudara akan mendapatkan kesan tentang ketiada artian dari karunia-karunia itu tanpa kasih. Apa artinya kamu bisa berbahasa malaikat kalau kamu tidak punya kasih? Itu sama seperti gong gemerinci, ya kan, karunia. Apa artinya kamu bisa berbahasa roh, atau bahkan mungkin bisa mengajarkannya, atau bisa menerjemahkannya? Tapi kalau kamu tidak punya kasih, semua tidak ada. Apa artinya kamu mengorbankan dirimu, mati buat orang lain, tapi kalau kamu tidak punya kasih, semuanya sia-sia. Ayat 1 sampai ayat 3, kalau saudara perhatikan itu, menunjukkan tentang tak adanya arti dari segala sesuatu yang terlihat wah secara rohani, hebat, mungkin secara pandangan manusia. Ketika itu tidak dilakukan tanpa kasih sedikit pun, tak ada faedahnya bagi sedikit pun. Kamu membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak punya kasih, Paulus katakan, sedikit pun tak ada, sedikit pun tak ada. Orang menyerahkan tubuh dibakar, membagikan segala yang ia punya sampai mungkin habis, itu buat orang kan mungkin itu sesuatu yang luar biasa berfaedah. Tapi Paulus tekankan, kalau itu tanpa kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Kamu punya karunia bernubuat,
mengerti segala rahasia, memiliki semua pengetahuan, bahkan punya iman yang sempurna, yang memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tak berguna. Karunianya itu tidak ada gunanya. Jadi kalau orang punya karunia, terlihat memiliki karunia rohani, itu tidak selalu harus jadi ukuran. Orang bisa mengerjakan sesuatu yang kelihatan hebat, itu bukan juga sebuah ukuran kalau tidak punya kasih. Nah, ini yang kemudian menarik untuk kemudian kita perhatikan. Sampai segitunya kah hal mengenai kasih itu perlu untuk diberi perhatian? Sampai sebegitunya kah faedahnya kasih, sehingga segala hal yang kelihatan wah, kelihatan luar biasa, kelihatan rohani, kelihatan hebat, sama sekali tak berguna, sama sekali tak berfaedah. Ini ada apa sih? Saudara, disinilah kemudian Rasul Paulus ingin masuk kepada sebuah gagasan yang paling fundamental, paling mendasar dari segala sesuatu yang kita perbuat, kita lakukan. Paulus masuk sampai kepada akar yang menjamin membuat semua itu berguna, berfaedah, dan kemudian membangun betul-betul kualitas kehidupan bersama menjadi lebih baik. Nah, hari ini kita belajar di puncak atau di akhir bulan Februari ini bahwa kasih itu adalah sebuah sumber kehidupan yang paling fundamental, paling mendasar, harus dimiliki. Mengapa kemudian kasih ini menjadi sumber kehidupan? Yang pertama, karena kasih itu adalah motif dasar utama dari semua kekuatan yang bekerja untuk menghadirkan kebaikan. Dan semua yang baik itu sebenarnya berasal dari kasih. Kasih adalah motif dasar utama dari kekuatan yang bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi sesuatu yang besar itu belum tentu baik. Apalagi di tengah masyarakat kuno pada waktu itu, seperti saya jelaskan di hari Rabu, ada dua nilai utama dalam masyarakat pada waktu itu. Dia dihormati atau dia memiliki penghormatan, dan persoalan rasa malu. Yang ini yang dikejar, yang ini yang dihindari. Ini nilai utama di masyarakat pada waktu itu. Makanya saudara ketika membaca kisah kejatuhan manusia, setelah jatuh dalam dosa kan dia tidak merasa bersalah. Yang rasa dia apa? Malu. Persis mirip dengan masyarakat kita orang timur. Kalau salah tuh bukan rasa bersalah, malu. Mau taruh di mana muka saya? Kan bahasanya kan begitu toh. Mukamu ya tetap di situ lah, mau taruh di mana. Tapi itu ungkapan untuk menunjukkan bahwa aku udah tidak punya muka udah malu. Orang Jepang kalau malu kemudian bisa harakiri, malu. Mungkin itu sebuah kondisi yang jauh lebih berat dari rasa bersalah kali ini. Sampai-sampai kemudian tidak menyadari kalau salah, yang disadari cuma malunya. Tapi inilah nilai yang memang ada pada waktu itu. Nah, pada sisi lain, nilai yang lain adalah persoalan kehormatan. Orang bisa mendapatkan kehormatan melalui siapa latar belakangnya. Makanya zaman dulu, kalau saudara baca dalam Alkitab, nama bapaknya itu selalu muncul.
Yesus bin siapa? Simon, anak siapa? Yakobus, anak siapa? Atau pekerjaannya, kotanya, Paulus dari Tarsus, atau kelompoknya, Simon orang Zelot. Apa yang ada di belakang, latar belakang itu menentukan sejauh mana seseorang itu dihormati atau tidak. Makanya cerita tentang Yesus kenapa mulai dari silsilah? Itu untuk menggambarkan siapa Yesus. Ujungnya siapa? Anak Allah. Ujungnya siapa? Anak Abraham. Siapa? Anak Daud. Siapa Daud? Oh, itu orang paling dihormati di Israel. Siapa Abraham? Oh, itu bapak dari segala orang percaya. Yesus turunannya. Jadi dari sisi rasa hormat, penghormatan, silsilah itu penting. Jadi penghormatan itu adalah sesuatu yang betul-betul sangat dibutuhkan orang pada waktu itu. Nah, salah satu hal yang membuat orang terhormat itu kalau dia punya karunia. Sampai-sampai orang kejar-kejar karunia-karunia. Tetapi yang muncul sebenarnya di balik dari apa yang dia miliki, kadang-kadang terbersit kesombongan, terbersit hal-hal yang tidak baik, yang pada akhirnya membangun kehidupan bersama itu menjadi tidak bagus, mementingkan diri sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Hal ini tentu pasti pada akhirnya akan mendorong sesuatu yang tidak baik di dalam hidup bersama. Kalau sudah munculnya semangat-semangat yang tidak tulus dalam hidup bersama, entah itu dalam keluarga, entah itu dalam masyarakat umum, entah itu dalam kelompok, entah itu dalam gereja, entah itu dalam apa saja, itu tidak didorong oleh semangat kasih yang muncul tadi, itu cuma persoalan. Dan itu terjadi di dalam jemaat di Korintus. Di tengah-tengah jemaat yang karena punya karunia, Paulus masuk dalam ayat pasal 13. Kamu punya ini, kamu bisa ini, kamu bisa ini, kamu dapat ini. Tapi kalau kamu tidak punya, tidak ada faedahnya, tidak berguna sama sekali. Dan ini prinsip yang mirip dengan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Sampai kepada akar, mengapa kamu berbuat, mengapa kamu bertindak. Inilah yang penting, yang pada akhirnya tindakanmu berfaedah. Jadi ketika didasarkan pada kasih, didasarkan pada gagasan kasih, nilai kasih, tindakanmu akan menjadi tindakan yang sangat-sangat berbeda, berfaedah, berguna, dan akan menghasilkan sebuah kualitas kehidupan yang baik. Kasih yang adalah motif tadi akan menggerakkan manusia untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Dia bagaikan motor yang pada akhirnya mengerjakan segala hal yang baik. Kecintaan pada dirinya, kecintaan pada orang lain, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada alam akan mendorong lahirnya sebuah tindakan-tindakan yang baik. Maka kasih yang adalah motif dasar utama tadi, ketika itu menjadi sebuah motif yang benar, dia akan mewujud dalam tindakan. Mewujud dalam tindakan. Tapi bukan sekedar atau hanya tindakan yang didorong oleh semangat-semangat kepentingan diri sendiri dan sebagainya. Tapi sebuah tindakan yang didorong oleh kualitas yang bernilai dari Allah. Kualitas yang Tuhan taruh dalam diri manusia sebagai manusia rohani yang melahirkan hal-hal itu. Maka ketika itu muncul, saudara, kasih itu mewujud di dalam bentuk kata-kata kerja. Kasih itu sabar. Ini kata kerja di dalam bahasa Yunani. Kasih itu murah hati.
dia berbentuk tindakan-tindakan. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong. Saudara lihat, kasih itu menjadi sebuah nilai yang mendasari segala sesuatu. Tidak cemburu itu kasih, misalnya. Murah hati itu kasih. Walaupun mungkin istilah murah hati dalam bahasanya punya arti yang berbeda, tapi kasih itu apa? Yaitu. Kasih itu apa? Ya ini. Kasih itu apa? Ini. Kasih itu apa? Ini. Kasih itu apa? Ini. Jadi kasih itu adalah nilai utama yang melahirkan tindakan-tindakan besar dalam hidup manusia, dalam membangun kehidupan bersama. Jadi kasih itu mau diterjemahkan apa itu tidak mudah. Karena ini ya kasih, ini ya kasih, ini ya kasih, ini ya kasih. Sampai yang bentuknya negatif dalam bentuk artinya tidak, itu juga kasih. Ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, ia tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ini kan definisi yang melebar. Artinya bahwa kata kasih itu memang adalah motif dasar utama dari kekuatan yang bekerja. Dan ketika ia lahir, ia mewujud dalam tindakan nyata. Tapi motif utama yang paling penting untuk dibangun itu adalah kasih. Kasih. Bukannya. Nanti wujudnya bisa macam-macam. Tapi prinsip penting yang tidak boleh tidak ada di dalam membangun kehidupan bersama itu adalah kasih. Hanya ketika manusia jatuh dalam dosa, kualitas kasihnya itu dimanipulasi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan orang tua anak rusak ketika dosa masuk. Kualitas kasih yang seharusnya dibangun rusak. Contohnya siapa? Lot dan anaknya. Akhirnya Lot bersetubuh dengan anaknya. Hubungan kasih yang seharusnya baik rusak karena dosa. Kasih sesama yang seharusnya melahirkan hal-hal yang baik akhirnya termanipulasi sebagai cara untuk mengeksploitasi satu dengan yang lain. Kan itu kecenderungan kasih yang ada di dalam dosa. Ya kamu kan mengasihi aku, ya kamu harus turuti dong apa yang aku mau. Manipulasi kan. Kasih bersama itu kan harusnya kemudian saling menghargai. Tapi akhirnya orang aja ditutup, kan katanya kamu punya kasih. Gitu. Orang Kristen kadang-kadang suka disudutkan, kan kamu punya kasih. Padahal kasih di situ apa? Tidak mementingkan diri sendiri. Ya kalau kamu kemudian nuntut orang untuk mengasihi kamu demi kepentinganmu sendiri, kamu sebenarnya tidak punya kasih. Jadi kalau berantem jangan pakai ayat. Jangan pakai ayat ini. Manipulasi, contohnya punya kasih, tidak boleh marah. Kamu mementingkan dirimu sendiri, berarti kamu sendiri tidak punya kasih. Soalnya kadang-kadang kalau udah berantem ayat berkeluaran, apalagi kalau yang berantem pendeta misalnya. Atau ayatnya berkeluaran semua. Wah ini. Kasih itu sebuah gagasan yang melingkupi sesuatu, melingkupi segala hal. Unsur paling utama dari segala sesuatu yang sebenarnya harus dimiliki. Dia nanti mewujud dalam banyak hal. Kasih yang ada satu ini ketika berhubungan dengan pasangannya seperti apa, ketika berhubungan dengan anaknya seperti apa, ketika berhubungan dengan orang lain seperti apa, ketika berhubungan dengan dirinya, ini satu tapi bisa mewujud dalam banyak hal, banyak tindakan.
Kasih. Tapi apa yang dibuat oleh kasih itu sesungguhnya adalah sesuatu yang akan menghidupkan. Kalau kasih yang menjadi sumber. Makanya Paulus tegas, kalau kamu cuma merasa hebat karena punya karunia, punya ini, dapat lakukan, itu tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Karena kasih yang sesungguhnya adalah kualitas kehidupan yang paling mendasar, yang membuat seluruh kehidupan, aliran kehidupan itu mengalir dari diri seseorang ke mereka. Nah, yang kedua, mengapa kasih itu menjadi sumber kehidupan? Kita lihat ke hal yang lebih praktis. Karena kasih itu, saudara, dapat menjadi kekuatan yang mengontrol. Pertama. Dan yang kedua, mendorong diri manusia untuk mengerjakan nilai-nilai kebaikan. Saya rangkum gagasan ayat 4, ayat 5, ayat 6 dalam dua hal itu. Kasih itu dapat menjadi kekuatan yang mengontrol dan mendorong diri manusia mengerjakan nilai kebaikan. Kasih itu dapat mengontrol apa yang harus dia lakukan. Makanya kemudian dikatakan di dalam ayat ini, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia bisa mengontrol apa yang seharusnya dia kontrol. Dia dapat mengontrol apa yang seharusnya ia lakukan. Dia tahu, dia bisa, dan dia berusaha untuk tahu apa yang harus ia perbuat, ia kerjakan, ia lakukan. Di samping dia mengontrol kehidupannya, dia mengontrol segala sesuatu yang harus ia wujudkan, ia tindaki, ia lakukan. Ia juga mendorong. Nah, apa yang harus dikontrol. Apa yang harus didorong untuk diwujudkan, ia wujudkan dalam tindakan. Sehingga kasih itu berwujud di dalam sebuah tindakan-tindakan yang melahirkan nilai kebaikan. Kasih. Jadi kasih itu wujudnya, gambarnya, bentuknya banyak. Ia dapat berwujud dalam hal yang mengontrol, ia dapat berwujud dalam tindakan yang mendorong. Saya kira ini mirip seperti apa yang kemudian dilakukan misalnya oleh orang tua yang punya kasih. Dia tahu kapan dia harus mengontrol anaknya, dia tahu kapan dia harus mendorong anaknya. Sama seperti ia mengontrol dirinya dan mendorong dirinya. Karena ada hal-hal yang memang tidak harus dilakukan. Dan kasih itu kekuatan itu bilang, stop. Tidak boleh. Kasih itu kemudian membuat orang itu kemudian berhenti. Tapi ada kalanya kasih itu kerjakan. Inilah kasih. Inilah kasih. Sehingga kemudian kita dapat lihat cerminan-cerminan kasih itu dalam bentuk dorongan, kemurahan hati, kesabaran, tapi juga dalam bentuk kontrol, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, dan sebagainya. Kasih itu dapat kontrol. Jadi kalau orang memang punya kasih, ya dia bisa kontrol. Jadi kalau kita mau indikasikan, kita mau cari ukurannya, apakah kasih? Dia bisa kontrol apa yang harus dia lakukan. Tapi ia juga dapat mendorong apa yang seharusnya ia lakukan. Jadi jangan mau termanipulasi dengan gagasan-gagasan orang yang seringkali memanfaatkan gagasan-gagasan kasih untuk kepentingan diri sendiri.
Ini berlaku bagi semua orang. Bukan hanya berlaku untuk satu orang. Kamu harus punya kasih. Yang sini enggak. Ada bohong. Jadi, kasih itu berlaku bagi semua orang di dalam konteks hidup bersama. Keluarga, suami istri, orang tua anak membangun gagasan kasih ini bersama di dalam kehidupannya, baik itu dalam hal mengontrol diri maupun mendorong diri. Kasih itu akan terlihat dalam semangat seperti ini. Dia tahu kapan dia harus berkata jalan, dia berkata stop. Jadi tidak selalu harus oke. Karena punya kasih oke. Karena punya kasih oke. Tidak selalu. Kadang-kadang dia harus stop. Makanya dia berbentuk dalam hal yang positif, tapi juga hal yang negatif. Arti negatif di sini ia berbentuk dalam bentuk kata tidak melakukan, tidak. Ya stop dirinya sendiri. Ya stop juga. Apa yang harus stop. Jangan. Jadi jangan manipulasi kasih hanya untuk kepentingan dirimu sendiri, sehingga mendorong orang lain harus mengikuti kepentingan dirimu sendiri. Itu namanya manipulasi. Orang harus sadar, saya ini harus stop atau saya jalan. Ini udah benar atau enggak? Kenali diri sendiri. Pahami diri sendiri. Pahami diri kita. Baru kemudian kita bisa membangun sebuah kualitas kehidupan yang bersama. Kasih itu dapat menjadi kekuatan yang mengontrol dan mendorong diri manusia untuk mengerjakan nilai kebaikan. Jadi prinsip kasih, kalau mau ditanya itu prinsip utama bagi orang Kristen, ya, Yesus tidak salah. Itu menunjukkan bahwa prinsip utama dalam hukum hidupmu, baik kepada Allah maupun kepada sesama, adalah dengan prinsip kasih. Karena di dalam kasih, orang tahu apa yang harus ia lakukan, apa yang harus ia kerjakan, kapan dia berjalan, kapan dia berhenti, kapan ia berkata iya, kapan ia berkata tidak. Ini kasih. Jadi kalau orang tua suatu saat bilang enggak, jangan bilang orang tua enggak punya kasih, pilih kasih. Enggak, ada waktunya memang stop. Amin. Jadi tidak harus selalu anak-anak muda ya. Kalau orang tua bilang, jangan langsung kemudian menghakimi, oh enggak kasih orang tua. Enggak. Karena kasih itu tahu kapan dia harus jalan, kapan dia harus stop. Ini kamu udah kebablasan, stop. Kasih itu tidak seperti itu. Kasih itu tahu mengontrol hidupnya. Jangan sampai kebablasan. Tapi juga kemudian mendorong apa yang seharusnya ia lakukan. Karena kasih itu dibangun di atas sebuah prinsip. Bukan hanya sekedar tindakan ya. Kasih itu bukan hanya sekedar tindakan. Sekali lagi kalau kita mau menilai kasih, bukan hanya sekedar diukur dari apa yang saudara lihat, apa yang dikerjakan, tapi bagaimana dan seperti apa prinsip yang mendasari sebuah pekerjaan itu. Inilah kasih. Ini yang penting untuk kita lihat dalam diri kita sendiri. Dalam ibadah beberapa minggu yang lalu ketika kita belajar tentang celaan Tuhan kepada jemaat di Efesus di kitab Wahyu pasal 2. Karena memang prinsip kasih itu bukan diukur dari sekedar apa yang dibuat, tapi bagaimana semangat saudara, prinsip saudara, nilai saudara yang mendorong, yang melahirkan motif dari tindakan itu. Alkitab ingin motif itu diuji dengan sungguh-sungguh. Ini apa namanya? Uji motif itu dengan sungguh-sungguh.
Tuhan mau untuk kita sampai ke sana. Uji motif itu dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya kepada apa yang, kalau cuma sekedar apa yang dibuat, kita bisa terjatuh, kita bisa terpleset kepada semangat mementingkan diri sendiri, semangat menonjolkan diri. Uji motif itu baik-baik, supaya yang kau lakukan tidak sia-sia, supaya yang kita kerjakan tidak sia-sia. Uji motif itu termasuk untuk berkata tidak, termasuk untuk berkata uji motif. Kalau memang benar, itu motifnya apa? Motifnya ini, saya bertanggung jawab dengan motif ini untuk kemudian berkata tidak. Jadi motifmu, semangat dari yang kita lakukan itu akan melahirkan kehidupan, kalau motif itu benar. Tapi kalau motifnya itu sudah tidak benar, yang lain itu tidak akan bagus, tidak akan menghasilkan sesuatu yang melahirkan kehidupan, yang melahirkan hidup. Tapi ketika motif itu benar, motif itu dipelihara, motif itu dijaga, maka dia akan melahirkan sesuatu yang berfaedah, sesuatu yang berguna, baik untuk hidup bersama maupun untuk hidup dalam komunalitas yang lebih besar. Ini perlu dibangun, taruh, didasarkan dalam motif. Dalam hubungan terdekat saudara, suami istri, orang tua, ini tetap harus dibangun. Motifnya apa sih sebenarnya motif? Saya iya atau saya tidak, ini motifnya apa? Saya mengerjakan ini atau tidak mengerjakan ini, motifnya apa? Saya melakukan ini atau saya tidak melakukan ini, motifnya apa? Saya melayani untuk hal ini atau tidak melayani hal ini, motifnya apa? Ini penting. Itulah yang kedua. Mengapa kasih itu menjadi sumber kehidupan? Karena kasih yang adalah motif dasar utama tadi, itu adalah kekuatannya mengontrol dan mendorong untuk kita mengerjakan nilai-nilai kebaikan. Kita tidak punya waktu membahas satu-satu sabar itu apa. Mungkin nanti lain kali kita akan melihat itu detail demi detail. Kata sabar itu makro, demi makro itu luas, luas. Jadi kalau mau ditanya, mungkin mirip dengan kata lapang dada, soal. Tapi kita tidak punya waktu, makanya saya rangkum menjadi dua, mengontrol dan mendorong. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kasih itu menjadi sebuah sumber hidup? Karena kasih, di samping dia mewujud dalam tindakannya mengontrol dan mendorong, kasih itu seperti sebuah ruangan untuk menumbuhkan suasana kehidupan yang baik. Jadi kasih itu luar biasa, dia bisa mewujud dalam tindakan, tapi dia juga seperti sebuah atmosfer ruangan yang perlu untuk dibangun, udara kehidupan yang membuat segala sesuatunya hidup. Kenapa? Karena pertama, kasih itu menutup segala sesuatu. Dia menutup celah-celah yang tidak baik. Itu kasih. Ini kan sebuah situasi kehidupan yang baik. Dia menutup segala sesuatu yang tidak perlu keluar, tidak usah keluar. Yang perlu ditahan, yang perlu dijaga, yang perlu diamankan, yang perlu dipelihara. Itu kasih. Seperti sebuah ruangan kehidupan yang betul-betul menjaga semua orang yang di dalamnya merasa aman, merasa nyaman. Ini kasih. Saudara bisa terapkan ini dalam hubungan suami, anak, keluarga, rumah tangga. Kalau semua itu dijaga, dia menutup segala sesuatu.
Bukan dalam artian sembunyi-sembunyi, bukan. Artinya ini mampu menjaga apa yang seharusnya dijaga, yang memang perlu dijaga. Jaga hormatan, hal-hal yang sepatutnya perlu untuk dipelihara, rasa hormat, rasa penghargaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, begitu jaga dengan sebaik-baiknya, menutup segala sesuatu. Sehingga kalau kemudian dikatakan kasih itu menutup segala dosa, inilah salah satu gagasan. Dia mampu menutup, bukan menutupi dosa loh, bukan dalam artian menutupi dosa loh, jangan salah paham, tapi mampu mengcover, melindungi, menutup segala sesuatu. Semangatnya ini loh. Semangat. Yang kedua, karena kasih itu percaya segala sesuatu. Kalau yang pertama dia menutup celah bagi semua ketidakstabilan, ketidakbaikan. Yang kedua dia mempercayai segala sesuatu. Kasih itu persoalan mempercayai segala sesuatu, memberikan kesempatan, mempercayai segala perubahan baik. Semangatnya itu seperti itu. Dia percaya, meyakini segala hal yang baik itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Sehingga kemudian pada akhirnya ini berpuncak pada bagian yang ketiga, mengharapkan segala sesuatu. Karena dia percaya akan sesuatu yang baik, dia pun mengharapkan segala sesuatu. Dan pada akhirnya sabar menanggung segala sesuatu. Saudara lihat gagasannya ya. Menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Dan karena percaya dia mengharapkan segala sesuatu. Karena dia mengharapkan segala sesuatu, dia sabar menanggung segala sesuatu. Ujungnya adalah kekuatan. Ini kehidupan. Kadang-kadang kan kita merasa frustasi dengan situasi-situasi yang ada di rumah kita atau di lingkungan kita. Orang berubah-ubah tuh, kok nggak beres-beres toh, kok nggak baik-baik toh. Kadang-kadang kan muncul seperti itu. Tapi ternyata kasih itu mampu menjadi ruang ketika dihidupkan dengan sungguh-sungguh untuk melahirkan sesuatu dari kasih yang menutup segala sesuatu, menjadi menjelma sebagai suatu bentuk mempercayai sesuatu yang baik. Dan ketika orang percaya bahwa segala sesuatu yang baik pasti terjadi, dia akan mengharapkan itu dengan sungguh. Dan ketika dia mengharapkan dengan sungguh, hasilnya adalah dia sanggup menanggung segala sesuatu. Akhirnya ada sebuah ruang kehidupan yang mampu mendorong semua orang di dalam untuk kemudian berubah menjadi lebih baik. Dan ini iklim kehidupan ruangan yang kemudian dapat menghadirkan sebuah kualitas kehidupan. Semua pada akhirnya didorong oleh semangat kasih. Dan inilah semangat Tuhan. Tuhan itu selalu percaya umatnya pasti akan menjadi orang yang baik. Kalau enggak, udah dari dulu dia pentungi satu-satu, habis. Tuhan selalu percaya. Makanya kemudian dalam surat Petrus, kalau engkau melihat Tuhan itu tidak datang-datang, anggaplah itu sebagai sebuah kesabaran Tuhan untuk melihat engkau menjadi baik, untuk melihat engkau menjadi baik. Saudara, memang ini bukan sesuatu yang mudah, menanti orang untuk berubah menjadi baik. Ini bukan sesuatu yang mudah. Menanti sekian jam aja untuk sesuatu yang kita ingin agar cepat baik, ini tidak mudah. Apalagi menanti sekian lama melihat sesuatu dan mencoba mempercayai. Ini bukan sesuatu yang mudah.
itu tidak akan pernah dapat dikerjakan tanpa kasih. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat, kasih ini harus kau miliki. Kasih ini kasih dari mana? Kasih ini kasih dari Bapa yang akan hadir menguatkan, membuat berhenti. Bahasa roh bisa mati, tapi kasih tidak tetap selama-lamanya. Kasih itu sumber kehidupan tetap dari Allah. Kasih itu hadir dan dia kemudian membawa kita untuk bisa terus dapat memperjuangkan segala sesuatu yang baik yang kita harapkan dalam hidup. Kasih itu menjadi kekuatan untuk kemudian kita berjuang. Bukan kita memperjuangkan bagaimana saya punya kasih, bukan, tapi bagaimana kasih bersama-sama dengan kita berjuang untuk merebut apa hal-hal yang baik. Saudara bukan disuruh berjuang agar punya kasih, tapi kita pakai kasih dari Tuhan untuk menolong kita memperjuangkan apa yang harus saya rapat, apa yang saya harus hidup, apa yang harus saya dapatkan dalam hidup ini sesuai dengan ini. Kalau untuk kemudian kita berjuang bagaimana supaya saya jadi orang yang punya kasih, kita tidak bisa, tidak mampu, karena kasih itu lahir dari pekerjaan Roh Tuhan dalam diri. Nah, karena itu yang paling perlu untuk kita bangun, bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan, dengan Roh. Ini harus kita jaga, karena buah Roh itu adalah apa buah Roh itu? Jangan kejar bagaimana supaya aku tampil. Nanti saudara terjebak justru pada hal-hal yang justru bertentangan dengan prinsip kasih itu. Wah, aku nih loh punya kasih. Kasih itu bukan sesuatu yang untuk dibanggakan, bukan untuk saya tunjukkan bahwa saya ini orang yang punya kasih. Saudara tidak perlu tunjukkan saudara punya kasih. Kasih itu harus saudara miliki agar saudara dapat membangun sebuah dan melihat sebuah kualitas kehidupan yang kasih itu adalah produk dari pekerjaan Roh Allah di dalam diri. Manusia yang kita yang sudah tercemar ini tidak akan pernah bisa sungguh-sungguh dapat melakukan kalau Allah itu tidak campur tangan dan memberikan Rohnya dalam diri. Makanya bagi setiap anak Tuhan, hidup di dalam Roh adalah sesuatu yang mutlak untuk kita miliki. Tanpa kita tidak dapat menjalani hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan apa yang kita harapkan. Kasih menjadi sebuah tanda dari pekerjaan Roh Allah di dalam diri kita. Mari kita miliki kasih. Miliki kasih, karena dengan kasih kita bersama-sama Allah memperjuangkan sesuatu yang baik. Kita bukan mau mengejar kasih itu, tapi kasih itu kita minta agar Allah berikan dalam diri, agar kita bersama-sama memperjuangkan segala sesuatu yang baik dalam diri selama kita hidup di dunia. Biarlah Tuhan sang kasih itu turun atas kita, memberkati kita, menolong kita, memampukan untuk meraih apa yang menjadi harapan dan tujuan kehidupan kita. Milikilah kasih di dalam pekerjaan Allah yang kau terima dalam hidup, karena kasih itu yang menolong kita untuk memiliki sebuah kualitas kehidupan yang lebih baik. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Saudara diberkati? Puji nama Tuhan, biarlah kasih yang dari Allah terus mengalir dalam kehidupan kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, bahwa kita tidak pernah ragu akan kasih Allah. Badai seberat apapun, percaya bahwa Allah senantiasa bersama-sama dengan kita, dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Tiada pernah ragu.
dalam segala situasi Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Sehingga melalui kasih-Mu Tuhan, kami boleh mengalami satu kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah jemu-jemu untuk menyatakan kasih-Mu bagi umat-Mu yang sering lari dari Engkau. Karena Engkau percaya bahwa waktunya orang-orang yang Engkau kasih akan berubah ya Bapa. Ajar kami Tuhan sebagai umat-Mu Tuhan untuk memiliki kasih seperti Engkau, supaya kami tetap tinggal di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Dengan kasih Kristus, doa firman dan persembahan Ibu solatin. Haleluya. Terima kasih ya Bapak. Sungguh baik. Sungguh firman buat kami yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami tanpa firman-Mu Tuhan, kami akan mudah jatuh. Tapi kami bersyukur karena firman-Mu Tuhan yang membawa kami untuk lebih kuat lagi ya Tuhan Yesus. Ajarkanlah Tuhan Yesus kasih-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat mengasihi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih akan segala kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, juga sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sucikan, kuduskan tangan-tangan kami ya Tuhan, yang akan memberikan persembahan walaupun sebagian kecil dari apa yang dapat kami berikan kepadamu. Kiranya Tuhan Engkau berkati untuk menjadikan ya Tuhan pelebaran kerajaan. Terima kasih Bapa atas segala semua yang Tuhan berikan. Kiranya Engkau berkati juga hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau pakai hamba-Mu tambah hari tambah lebih heran lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur padamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan kita akan memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. persembahan Bapak Ibu dan Saudara, dan kita akan mendengarkan pengumuman untuk ibadah raya tanggal 7 Maret 2021.
Worship leader Saudara Daniel, dan singersnya Saudara Fendi, LCD Saudari Friska, cek suhu Saudari Novita, kolektan Ibu Rahel, tim musik Bapak Gembala, Bapak Franz, Saudari Riko, dan Saudari Pabu. Demikian pengumuman untuk ibadah raya Minggu tanggal 7 Maret 2021. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit kembali. Kita akan mengangkat satu pujian. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita bersatu. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hati kami bersyukur, berterima kasih oleh anugerah Tuhan yang baik, yang memelihara hidup, hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama. Pujian, penyembahan yang sudah naik di hadirat Tuhan, biarlah Engkau terima bagaikan dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Setiap apa yang kami kerjakan dan kami lakukan, perbuatan bakti kami di ibadah ini, biarlah memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang patut untuk kami puji, kami sembah, dan kami muliakan. Kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Dan kami percaya berkat yang sama terus Tuhan akan kerjakan dalam setiap kehidupan kami anak-anak. Setiap firman yang sudah kami dengar, biarlah itu bertumbuh dalam hidup jemaat, dalam hidup kami semua, sehingga membuat kami dapat menikmati bahwa kualitas kehidupan bersama yang semakin baik di dalam keluarga maupun di dalam kehidupan bersama hidup kami lainnya. Kami menyerahkan seluruh hidup jemaat Tuhan, mereka yang telah hadir beribadah pada pagi hari ini, mereka yang sudah memberikan persembahan mereka kepada Tuhan, mereka yang sudah melayani Tuhan, mereka yang sudah mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Engkau yang memberkati mereka semua. Apa saja yang mereka perbuat dan kerjakan, Kau terima menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh juga kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Sepanjang minggu yang akan kami jalani, kiranya Engkau yang memberkati kami dengan segala berkat, baik kesehatan, kekuatan, maupun kemampuan untuk mengerjakan seluruh tugas-tugas kami. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, sertai kami, langkah kami, biarlah semuanya tetap di dalam perlindungan tangan Tuhan, sehingga sepanjang minggu ini dapat kami lewati. Kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kami, sehingga apa yang kami buat boleh menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Engkau kiranya terus berkarya bekerja dalam diri kami, sehingga kami dapat bersaksi memuliakan nama Tuhan lewat hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati seluruh kebijakan bangsa ini, biarlah semuanya itu boleh berjalan seturut dengan kehendak. Jauh itu sesuai dengan kehendak Allah, berkarya bekerjalah Tuhan yang terbaik, membawalah bangsa ini untuk keluar dari situasi krisis akibat pandemi yang telah kurang lebih 1 tahun ini kami hadapi. Tuhan kuatkan, mampukan kami, mampukan bangsa ini untuk kemudian
keluar dari situasi ini dan membangun sebuah kualitas kehidupan yang baik. Kami bersyukur kepadamu buat ibadah yang kami nikmati hari ini. Buat kami juga berdoa bagi setiap anak-anakmu yang tidak bisa hadir, Engkau juga yang memberkati mereka, atau mereka yang beribadah secara online di rumah, Engkau juga yang menolong dan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Engkau pimpin dan sertai kami. Tuntutlah kami di sepanjang perjalanan kami, dan tibakan kami di rumah kami dengan selamat. Setiap kami yang sudah menikmati berkat Tuhan di sepanjang bulan Februari ini, Engkau kiranya memberkati kami, baik kami yang berulang tahun, kami yang merayakan hari ulang tahun pernikahan, atau kami yang menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang bulan ini. Engkau yang terus memberkati, supaya senantiasa kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami hendak pulang. Kami mohon tangan berkat-Mu terkedang atas kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya turun atas kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang mengangkat engkau dan memberikan padamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita, yang Ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita.